Seiring dengan kemajuan industri pertahanan atau militer dunia, tampaknya saat ini Indonesia juga telah mulai berbenah dalam hal pengadaan alutsista tempur buatan dalam negeri untuk memperkuat TNI dari ketiga matra. Hal tersebut terlihat jika beberapa produksi alutsista pertahanan dalam negeri yang memiliki kualitas tak kalah dengan produk negara lain dan bahkan negara maju di dunia. Misalkan salah satu senjata atau senapan serbu SS-2 buatan PT Pindad Indonesia telah diakui oleh dunia dan bahkan dalam kejuaraan menembak antara institusi militer dunia, beberapa kali kontingen TNI mampu menjadi juara umum dari sekian banyak negara maju di dunia yang juga turut mengikuti lomba kejuaraan antar militer dunia. Dengan perkembangan industri pertahanan dalam negeri ini, tentunya sejalan dengan harapan pemerintah Indonesia yang memang bertekad untuk memperkuat TNI secara mandiri di bidang alat pertahanan. Hal tersebut terbukti jika di tahun 2021 lalu berbagai alutsista tempur untuk TNI telah berhasil dirilis dan sekaligus memperkuat militer Indonesia. Sementara di sisi lain, jika kita berbicara kecanggihan rudal Tomahawk yang dimiliki oleh Amerika Serikat, tentunya Indonesia tidak ingin tertinggal dari segi alutsista tempur rudal dari beberapa negara maju di dunia. Sebab Indonesia melalui industri dalam negeri juga sudah memiliki sejumlah rudal yang diklaim kemampuannya juga tak kalah canggih dari rudal buatan Amerika Serikat tersebut. Misalkan saja rudal buatan dalam negeri yang diberi nama rudal petir V101 yang dikembangkan oleh seorang ahli bom bernama Ricky Henry Agam yang sudah menangani pembuatan bom untuk kebutuhan militer Indonesia. Salah satunya diperuntukkan bagi pesawat Sukhoi Su-27 dan Sukhoi Su-30 besutan Rusia yang dibeli oleh Indonesia pada tahun 2003 lalu. Berbekal pengalamannya membuat bom untuk pesawat jet tempur Sukhoi Su-27 dan Sukhoi Su-30 TNI Angkatan Udara, Ricky bersama PT Sari Bahari miliknya mendirikan proyek untuk membuat roket canggih, dan roket ini adalah pengembangan dari jenis bom V100 dan PE-100L yang dipesan untuk TNI Angkatan Udara. Sementara untuk rudal buatan dalam negeri ini diklaim sangat hebat pada kecepatan luncur menuju target sasaran. Bahkan sebuah uji coba mendapati rudal ini mampu melesat hingga 260 km per jam. Alhasil, dengan jarak jangkau tersebut membuat peluru kendali ini bisa menjadi andalan TNI untuk memenuhi kebutuhan pertahanan militer Indonesia. Adapun spesifikasi rudal petir V101 buatan dalam negeri ini memiliki panjang 1,850 mm dengan bentang sayap 1,550 mm serta berat tanpa hulu ledak yaitu 20 kg. Untuk berat hulu ledak yang mampu digotong oleh rudal petir buatan Indonesia ini adalah 10 kg dan jarak jangkau pada uji perdana yaitu sejauh 45 km. Sementara itu, demi untuk terus meningkatkan kemampuan jelajah rudal buatan dalam negeri, Indonesia kembali melakukan uji peluncuran rudal petir tahap kedua dan mampu mencapai target sasaran sejauh 260 km per jam. Namun untuk teknologi yang digunakan oleh rudal buatan dalam negeri ini, yaitu menggunakan sistem elektronik PID controller, 3D weapon autopilot, GPS navigation, complete with 6 depth sensors, and 3 axis magnetometers. Namun selain rudal petir, beberapa rudal yang pernah dimiliki oleh Indonesia memiliki jarak jelajah yang tidak terlalu jauh, seperti rudal C701 dan C705 buatan PT Dirgantara Indonesia. Peluru adaptasi dari Cina ini hanya mampu menjelajah antara 80 km hingga 135 km.
Selain itu, dikabarkan pula jika Indonesia juga mengembangkan X-Socket MM40 Blok 2 yang menjadi alutsista andalan TNI Angkatan Laut. Namun jika dibandingkan dari kedua rudal tersebut, rudal petir V101 tentu saja lebih unggul sebab memiliki perangkat yang canggih dengan mengadopsi teknologi paling mutakhir untuk penginderaan target sasaran musuh. Selain itu, rudal petir V101 mengusung multiple point 3D dari jenis rudal yang menggunakan Sekar. Hingga sejauh ini, meski rudal petir buatan Indonesia sudah berstandar NATO, namun PT Sari Bahari hanya menjual produk-produknya kepada militer Indonesia saja. Walaupun ternyata rudal petir V101 telah diminati banyak negara dengan desain yang unik, mirip pesawat tempur, drone, dan memiliki kecanggihan sesuai kebutuhan TNI Angkatan Udara Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, tentunya Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata oleh beberapa negara maju di dunia. Sebab Indonesia telah mampu membangun sistem pertahanan militer secara mandiri dengan didukung kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah sebagai salah satu bahan amunisi yang tidak dimiliki oleh beberapa negara maju di dunia. Sementara itu, yang menjadi pembahasan tentang kemajuan industri roket ataupun cikal bakal rudal balistik masa depan buatan dalam negeri adalah dengan antusias industri pertahanan 8 yang terus mengembangkan tingkatan kemampuan daya penghancur maupun jangkauan roket RX-750 yang digadang-gadang akan menjadi roket berskala balistik buatan Indonesia. Di sisi lain, melalui industri roket 8 Indonesia yang terus mengembangkan roket peluncur satelit RX-750 yang merupakan roket peluncur satelit seri lanjutan dari RX-420 yang telah sukses diluncurkan dari kawasan timur Indonesia pada tahun lalu. Sementara itu, seri-seri ini akan dikembangkan menjadi dua bagian, yaitu roket peluncur satelit RX Series dan rudal pertahanan Indonesia yaitu Erhan. Untuk roket RX-750 buatan dalam negeri diklaim mempunyai jangkauan 1000 km dan roket RX-750 ini memiliki diameter roket 75 cm serta telah diluncurkan di akhir tahun 2010 silam. Melalui uji coba tersebut, RX-750 ini ternyata sudah bisa terwujud dan memasanginya dengan sistem kendali dengan jarak jelajah sehingga menjadi rudal pertahanan jarak jauh yaitu Erhan yang memiliki jarak jangkau 1000 km. Namun untuk saat ini yang baru benar-benar terwujud sebagaimana kutipan sumber media informasi terkait yaitu adalah Erhan 122B dan RX-420. Sementara roket RX-420 ini sudah dirancang sebagai roket untuk peluncur satelit dan generasi lanjutnya dari roket peluncur satelit adalah RX-750 ini. Namun sampai saat ini roket RX-750 belum juga diuji coba. Bahkan menurut kabar yang beredar, roket RX-750 dan RX-550 ditangguhkan untuk sementara waktu. Karena dari pihak 8 akan fokus ke pengembangan roket RX-450 yang saat ini telah dilakukan.